Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Santekno. Kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana kita membuat web crawler menggunakan Golang. Web crawler itu mungkin teman-teman sudah pernah dengar gitu ya, eh, di mana suatu script yang bisa ngebaca file atau HTML website yang mana terdapat beberapa konten di dalam website tersebut dan ingin beberapa konten tersebut kita ambil datanya secara otomatis. Nah, ini adalah crawler, web crawler. Nah, kita sekarang akan mencoba bagaimana implementasi web crawler ini menggunakan Golang. Nah, ini sederhananya kita web crawler ini menggunakan sequential ya. Jadi yang pertama kita akan terlebih dahulu mencoba menggunakan metode sequential yang mana nanti akan membaca file atau membaca HTML atau membaca URL yang udah ada di dalam website internet gitu. Nah, kita akan coba untuk buat terlebih dahulu yang sequence fetch, misalkan kayak gini, map, kita akan simpan terlebih dahulu si datanya nanti di sini, terus kita akan membuat crawlernya URL stringnya di mana, lalu kedalamannya berapa gitu nanti untuk di crawlnya. Karena dicek nih mau sampai berapa depth-nya, jadi perlu kita cek dulu. Kalau emang kosong ya udah nggak usah gitu. Terus kita URL-nya juga kita cek. Nah, berarti kalau URL cek kita ubah atau kita ganti aja di beda function. Misalkan find link. Nah, jadi expect-nya kita ingin mengambil semua link sedalam mungkin link-link yang ada di website tersebut gitu. Jadi nanti akan kita ambil semuanya. Nah, misalkan respon error http get atau ini komen dulu biar gampang, http get URL-nya, terus kita cek di return nil kalau ada error. Selanjutnya kita juga buat cek pengecekan if responnya status code-nya tidak sama dengan sukses, statusnya http sukses, http oke. Nah, kalau nggak oke berarti respon body close, lalu return nil dan return error aja. Error F misalkan getting error dari mana, misalkan URL sama respon status code-nya. Nah, selanjutnya kita baca filenya, berarti baca responnya. Baca responnya itu menggunakan HTML parse, terus respon di body, terus responnya di close body-nya, body close. Lalu kita cek juga if errornya nil, berarti kita akan balikin aja error sama kayak yang ini. Nah, bedanya berarti parse HTML
as HTML. Nah, di sini berarti URL-nya ini errornya, balikin. Oke, kalau misalkan udah berarti visit. Nah, nil doc. Nil. Nah, berarti kita perlu buat function tambahan yaitu visit. Visit itu berarti kita akan mengakses si filenya, terus baca semua yang ada di web halamannya gitu. String, terus and HTML node, terus kita baca stringnya. Jadi kita perlu cek tipenya. Tipenya itu sama dengan HTML element. Kita komen dulu deh biar gampang. HTML element node dan and data data sama dengan A. Berarti ini tuh ngebaca arefnya, aref dari tag aref di dalam HTML. Terus for a range nih. Sorry, ini perlu dimasukin terlebih dahulu. Range dari A, dari atributnya. Atribut. Nah, cek dulu apakah sudah betul atau belum. Ini pakai iya HTTP HTML. Ini juga. Oh, karena belum ada. Kita go mode dulu deh. Go mode TD. Biar kita ambil dulu. Go mode. Oke. Berarti sudah kebaca si HTML-nya. Tinggal kita lanjutkan ke dalam di sini pembacaan atribut. Pembacaan atribut if a key sama dengan href. Nah, ini dibaca si hrefnya. Kita ambil linksnya. A value. Nah, jadi semua link yang ada di halaman itu kita ambil. Setelah itu kita cek juga kalau misalkan nil terus C-nya itu punya kelanjutannya, maka kita perlu di visit lagi. Visit. Nah, kok visit C. Links visit C. Yep, betul. Return links. Nah, links ini udah ini nggak usah di append, harusnya di visit aja. Visit links C. Nah, untuk visitnya udah, terus kita buat juga
find filenya udah, sehingga nanti pada saat di find langsung ke visit ke sini. Setelah itu kita punya crawlernya, function crawler. Function crawler ini berarti ngakses find link dari URL, terus dicek juga kalau misalkan ada error itu dibalikin, return, terus kita print saja kalau sudah menemukan URL. Nah, menemukan URL-nya, nah lalu kita masukin ke fetch dari URL, terus kita loop si URL tersebut, nah kita masukin. Jadi untuk mengecek si URL ini udah ada atau enggak, sama biar enggak double gitu ya. Di crawl lagi, tipnya -1. Nah, oke, crawler sudah ada, finding linksnya udah, visitnya pun udah ada, tinggal kita buat main ya, function main. Kita fetch, terus ini, terus misalkan kita cek time now, kita crawl misalkan www.suntekno.com. nih, div-nya 2 deh, nggak usah banyak-banyak. Print time taken-nya, nih kita lihat time since now. Seberapa lama proses ini dijalankan oleh si crawler yang kita buat sequential. Nah, kita coba go run main. Ini lumayan banyak banget filenya karena kita depth-nya 2, sehingga nanti ini selesai di berapa nih? Nah, kita lihat ada beberapa yang get unsupport scheme. Nah, berarti ini ada yang error. Ini juga nih ada beberapa yang error. Terus ada file juga nih. Dan lumayan banyak nih. Sampai berapa menit kita melakukan proses ini. Karena di Suntekno itu lumayan banyak juga filenya. Jadi kemungkinan ini bisa sampai beberapa menit di prosesnya. Nih, kita lihat juga di sini tadi ada file yang tidak support, terus ada pengecekan yang kurang, ada yang salah juga. Nah, terus sini juga banyak file yang nggak support. Nih, banyak yang nggak supportnya di file-file tersebut. Nah, ini lumayan lama ya, bisa sampai beberapa menit nih kita proses.
Oke. Lama. Kita tunggu saja. Sampai berapa menit kah dia selesai? Bisa sampai 3 menit kayaknya. 3 menit atau beberapa menit. Lumayan lama karena kita melakukan crawlernya ini secara sekuensial. Nah, kalau kita hitung-hitung gitu ya, misal jika kita buat satu URL saja, mungkin ini lebih cepat. Atau misalkan kita hanya 10 URL, mungkin itu lebih cepat. Paling membutuhkan beberapa menit gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin lebih cepat untuk melakukan crawler, berarti kita perlu mengubah crawler web ini menjadi paralel, atau kalau di Golang itu concurrent. Concurrent itu jadi nanti akan kita akses secara bersamaan, yang mana nanti kita akan ambil juga secara bersamaan untuk proses yang lebih cepat, karena kita akan banyak proses yang dipecah sehingga tidak perlu sekuensial gitu. Sekuensial membuat si prosesnya itu berjalan. Nah, di sini udah berjalan dan kita butuh 2 menit 50 detik untuk mengcrawler semua semua URL yang ada di santekno.com. Oke, untuk video selanjutnya nanti akan saya coba update si code ini menjadi lebih cepat menggunakan concurrent. Semoga teman-teman bisa memahami konsepnya, bagaimana cara menggunakan crawler ini, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Santekno, dan juga jangan lupa baca-baca artikel blog dari santekno.com, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.